adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Tentu kita semua sukacita ya, karena kita boleh bersama-sama beribadah IMPA. Adik-adik sudah siap ya? Nah, adik-adik, mari kita mau beribadah pagi hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 341. Kita nyanyi bersama ya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh datang bersama dengan adik-adik layan untuk kami beribadah IMPA. Tuhan Yesus, tolong kami, sertai kami dalam ibadah ini, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berkenan kepadamu. Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur pujian. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita baca bersama-sama ya. Kita membaca Alkitab, yaitu Mazmur Pujian, diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita bisa membaca bersama-sama ya. Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian adik-adik Mazmur pujian diingatkan kepada kita supaya kita menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. Tentunya adik-adik kita selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Nah, untuk menyambut dari Mazmur pujian, adik-adik kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria nomor 90. Kita boleh menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Lagunya Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah IMPA di pagi ini. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, mari kita buka Alkitab kita, yaitu yang terambil dari kitab Ester Perjanjian Lama, yaitu Ester pasal 9 ayat 20 sampai yang ke-25. Nah, adik-adik semua sudah membuka Alkitabnya? Nah, kalau Alkitab sudah terbuka, sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, segala puji dan syukur bagimu di pagi yang penuh sukacita ini, di mana kami, kakak layan dan adik-adik layan yang akan mendengar firman-Mu Bapa di pagi ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengar sabda dari firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu ini yang akan membawakan firman, begitu juga adik-adik layan yang akan mendengarkannya. Tuhan berkati kami, sertai kami, sehingga firman yang boleh kami dengar dan kami baca ini boleh diam di hati dan pikiran kami,
sehingga kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa di dalam sorga, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan menceritakan atau kita akan mendengar cerita tentang Ratu Ester dari Persia. Kalau ada ratu, tentunya ada raja, yaitu Raja Persia pada saat itu bernama Raja Ahasiweros. Dia adalah raja di negeri Persia itu. Dan di situ juga ada Haman. Haman juga adalah orang kepercayaan raja. Dan ada sepupu daripada Ratu Ester, yaitu Mordekai. Di sini ada 4 tokoh yang ada di dalam Alkitab ini ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu si Haman menerima penghargaan dari raja. Dia sangat senang, dia sangat bangga. Tetapi adik-adik, dia juga sangat sombong adik-adik. Dan pada saat itu dia suruh semua orang harus menyembah dia, harus sujud kepadanya. Tapi pada saat itu adik-adik, ada seseorang yang tidak mau sujud kepada dia. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu Mordekai. Mordekai itu adalah sepupu dari Ratu Ester. Dan pada saat itu si Haman melihat bahwa Mordekai tidak mau sujud kepadanya. Akhirnya si Haman membuat rencana yang jahat bagi Mordekai. Haman datang menghadap raja dan dia katakan kepada raja, "Raja, ada orang Yahudi yang di dalam lingkungan istana ini yang ingin mencelakakan raja." Dan pada saat itu raja termakan oleh hasutan Haman. Dan raja langsung marah dan raja bilang, "Tangkap orang itu dan binasakanlah dia." Nah, pada saat itu Haman sangat senang karena dia akan membinasakan Mordekai. Tetapi pada saat itu juga ada Mordekai menghadap Ratu Ester. Mordekai bilang, "Ratu, si Haman punya rencana jahat bagi kita. Karena engkau dan aku punya rahasia bahwa kita berdua adalah orang Yahudi. Nah, si Haman punya rencana jahat bagi orang Yahudi, yaitu dia akan membinasakan aku dan engkau. Tetapi bukan aku dan engkau saja, Ratu, tetapi seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan atau akan dibinasakan oleh Haman." Dan Mordekai katakan kepada Ratu Ester, "Ratu, tolonglah kamu menghadap raja dan bilang kepada raja untuk membatalkan rencananya itu." Tetapi Ratu Ester bilang, "Tidak bisa. Kalau saya tidak dipanggil oleh raja, saya tidak boleh menghadap karena saya akan dihukum." Tetapi akhirnya Ratu Ester bilang, "Baiklah, kita berdoa kepada Tuhan." Dan Ratu Ester bilang, "Saya akan berdoa dan berpuasa, dan engkau dan seluruh orang Yahudi juga harus berdoa dan berpuasa." Dan pada saatnya Ratu Ester harus menghadap raja. Ratu Ester bilang, "Raja, bolehkah aku mengundang engkau untuk makan bersama Haman?" Dan raja mengizinkan karena pada saat itu raja sangat menyayangi Ratu Ester. Dan raja bilang iya, dan raja mengiyakannya. Dan pada saat itu raja menyuruh pengawalnya mengundang Haman untuk datang makan bersama-sama. Dan pada saat itu si Haman sedang mempersiapkan tiang gantungan adik-adik untuk si Mordekai karena dia sangat membenci Mordekai. Dan pada saat itu juga pengawal dari istana datang dan mengatakan kepada Haman, "Haman, kamu diundang oleh raja
untuk makan bersama-sama dengan ratu. Si Haman sangat senang adik-adik. Si Haman berpikir bahwa pasti dia akan menerima penghargaan lagi. Jadi dia datang dengan begitu sukacita adik-adik ke istana. Dan pada waktu makan bersama-sama dengan Raja dan Ratu Ester, dan pada saat itu Ratu Ester mengatakan begini adik-adik, "Raja, ada seseorang yang ingin membinasakan saya dan juga membinasakan raja." Dan pada waktu raja mendengar itu, raja sangat marah adik-adik. Dan raja mengatakan, "Siapakah orang itu yang ingin membinasakan Ratu Ester dan juga saya?" Dan Ratu Ester menunjukkan, "Dia ini raja, si Haman yang akan membinasakan saya dengan raja." Dan langsung raja marah sama Haman, dan raja suruh pengawal menangkap Haman, dan langsung digantung adik-adik. Digantung di mana tiang gantung yang dia buatkan untuk si Mordekai, akhirnya dia digantung di situ adik-adik. Nah, adik-adik, di situ kita melihat bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan untuk kita semua, yaitu melepaskan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, begitu juga dengan berpuasa, maka Tuhan akan mendengar segala doa-doa kita adik-adik. Nah, di sini Ratu Ester menjadi pahlawan untuk bangsanya semua. Nah, adik-adik juga bisa menjadi pahlawan adik-adik. Pahlawan itu bukan seorang tentara atau seorang polisi atau seorang guru atau petani. Adik-adik juga bisa menjadi pahlawan, yaitu pahlawan kecil. Pahlawan kecil yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan tempat bermain adik-adik. Di rumah adik-adik bisa membantu ibu, membantu ayah, membantu ibu untuk cuci piring, menyapu rumah, mengepel lantai, atau membantu ayah membuat minuman untuk ayah, atau memijit badan ayah. Itu juga sudah menjadi pahlawan adik-adik. Atau di sekolah adik-adik bisa membantu teman-teman adik meminjamkan pensil atau penggaris, walaupun mereka tidak seiman dengan kita, tetapi adik-adik juga sudah menjadi pahlawan di sekolah. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa menjadi pahlawan bukan orang dewasa saja. Adik-adik kecil pun bisa jadi pahlawan. Ayo adik-adik bersama-sama kita katakan, "Saya kecil tapi saya akan menjadi pahlawan." Ya adik-adik, asal dengan doa, dengan bersyukur kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga bisa bagi mereka yang tidak mampu atau orang miskin. Kita juga bisa membantu mereka. Kita juga bisa menjadi pahlawan bagi mereka. Itu adik-adik cerita dari Ratu Ester yang menjadi pahlawan bagi bangsa Yahudi. Nah adik-adik, inilah firman kita di pagi ini. Semoga firman ini bisa menjadi pelajaran bagi adik-adik untuk saling membantu dan saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terutama adik-adik jangan lupa berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, hamba mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk pagi yang indah ini, di mana Tuhan telah mengumpulkan hamba dengan anak-anak layan maupun dengan Kak Dona di pagi ini, di mana kami telah melayani adik-adik layan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih dan terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Ya Tuhan, jadikanlah kami pahlawan-pahlawan, terutama pahlawan untuk adik-adik kami, untuk anak-anak layan kami ya Tuhan, untuk menjadi pahlawan kecil yang berani, yang taat, yang takut akan Dikau Tuhan di dalam pergaulan mereka.
Ya Tuhan, sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang terbaik. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu di pagi ini. Dan terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan telah memakai hamba dengan Kak Dona di minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan hamba berdoa untuk adik-adik layan, di mana kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi mereka sebagai anak-anak pelajar. Tuhan berikan mereka juga kepintaran, kecerdasan ya Tuhan. Tuhan berkatilah mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak untuk minggu pagi ini, di mana sepekan Tuhan telah menjaga melindungi kami. Dan minggu baru yang akan kami jalani Tuhan, biarlah Tuhan sertai kami, Tuhan berjalan di depan kami. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur terima kasih hamba di pagi ini yang hamba alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, dan di rumah yang sudah memiliki celengan boleh dimasukkan di dalam ya. Adik-adik, sebelum kita memberi persembahan, kita menyanyi satu lagu, yaitu dari Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Kita menyanyikan 2 kali ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita sudah memberi persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan ininya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memberi sebagian dari persembahan syukur kami persembahkan buat Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan syukur kami ini boleh berguna untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah impa pagi ini. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu lagu di Kidung Ceria 317, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakmu, apabila kau tak ada di sampingku. Marilah kita bersama-sama kembali di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing untuk menyatakan kesaksian Tuhan Yesus yang telah naik ke surga pada sesama sebagai bentuk nyata kemuliaan di atas dunia. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. 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 Ibadah selesai.